kasaf niku akan terjadi pada siapapun manakala orang itu mempunyai wirid yang khusus. Udah, itu bisa kasaf. Kalau jenengan hanya sekedar ingin tahu dan mendapatkan karomah di dalam alam kasaf, gak usah pusing-pusing cari ilmu tauhid. Cukup ada satu wirid, yang wirid itu sampai khusus baru bisa muncul. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kami semua terima kasih. Gusti, kami mohon maaf malam ini saya pribadi tidak bertanya karena sudah berapa kali sering bertanya kepada Gusti Romo Kiai yang saat ini yang bisa saya katakan. Saya akan berusaha untuk menjalankan makalah atau materi yang diberikan oleh Gusti Romo Kiai. Mungkin ini yang ketiga kalinya saya bertatap langsung dengan Romo Kiai. Saya hanya izin Romo Kiai, Gusti, sebelumnya saya mau minta Al-Fatihah semua. Gusti, berikanlah anugerah rahmat nikmat-Mu kepada makhluk-makhlukmu dan saudara kami yang ada di alam bawah ini. Berikanlah keselamatan, kesehatan, rahmat nikmat-Mu. Billahilaumul Fatihah. Ya. Terima kasih semuanya. Gusti Romo Kiai, mohon izin tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap Gusti Romo Kiai karena udah 2 kali, yang ketiga kali ini saya mau berusaha untuk beristiqomah apa yang materi atau makalah yang diberikan oleh Romo Kiai. Sebelumnya saya izin, saya mau minta Bapak Romo Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Suhadi dari Sukabumi. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dan istri beserta anak-anak dapat hadir secara langsung dan streaming di acara pengajian Taufik pada malam hari ini. Saya ingin mewakili istri saya yang alhamdulillah sudah sejalan satu iman. Pertanyaan beliau ingin menanyakan di rumah saya, mohon maaf ini di luar tema. Anak saya udah beberapa kali melihat kejadian-kejadian seperti mamahnya menjadi 2 dan sampai diajak ngobrol juga, padahal itu bukan mama yang asli. Yang mau ditanyakan sama diri saya, itu apa? Gitu kan? Apakah itu kasabnya istri atau kasabnya anak? Yang kedua, saya ingin mewakili juga saudara saya yang alhamdulillah pada malam hari ini juga ikut hadir. Beliau ingin bertanya, kenapa setelah baiat setiap ada masalah kepalanya terasa sakit. Dan yang ketiga, pertanyaan saya,
Kenapa baginda Rasul terakhir yang masyhur itu yang masyhur secara umum itu syariatnya, sedangkan tauhidnya itu seolah-olah disembunyikan. Padahal Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat 5 waktu itu setelah Isra dan Mi'raj. Kalau nggak salah di usia 51, beliau Isra dimirajkan oleh Allah, diperjalankan dan mendapatkan perintah salat 5 waktu. Kenapa manusia secara umum itu lebih mengutamakan perintah sholat 5 waktu dibanding sholat secara batin? Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah kasafah, itu tidak pandang orang yang sedang suluk mengerti ilmu tauhid atau orang yang tidak mengerti ilmu tauhid. Kasaf niku akan terjadi pada siapapun manakala orang itu mempunyai wirid yang khusus. Udah, itu bisa kasaf. Kalau jenengan hanya sekedar ingin tahu dan mendapatkan karomah di dalam alam kasaf, nggak usah pusing-pusing cari ilmu tauhid. Cukup ada satu wirid, yang wirid itu sampai khusus baru bisa muncul. Kalau pertanyaannya tadi seorang anak mengerti mamanya jadi 2 dan lain sebagainya, itu bentuk Allah membuka kasaf terhadap anak. Dan ini bisa Allah berikan terhadap siapapun tentang kasaf. Tapi satu hal yang harus saya ingatkan, pelepasan makhluk gaib itu lebih berat daripada pelepasan makhluk kasar. Pelepasan karomah di dalam alam mukasafah itu lebih berat daripada pelepasan karomah di alam mukhadoro. Alam mukhadoro ini alam kasunyatan itu, Pak. Jenengan pingin pisah mbek garwa, sakit budal yang PA saged. Iya. Sampai pingin pisah mbek anak, wis tinggal minggat gak balik, gampang. Sampai pingin pisah sugih sampean, wis buangan kesugihan sampean wis kocok nyambut gawe, gampang. Tapi mohon maaf, pisah sampai datang karomah, kemuliaan, keanugerahan Allah di alam mukasafah berat, Pak. Andai kata kau terus kejar, Pak. Memang satu sisi karomah di dalam alam kasaf niku satu sisi nguntung Pak. Untung ake. Sampai mencari uang mudah, mencari bondo mudah. Tapi ingat, kalau Anda ingin pisah, sampai kapanpun Anda dikejar-kejar. Makanya tentang beat karomah dulu, sampai ingat nih, awalnya kul niki ndredeg lan nangis, begitu Gusti Allah iki. Ibaratnya lo ya, kita sudah dituntun menuju alam musyahadah, kok dibengkok noning alam muka safah. Kulo marem dan wani niku, Pak, setelah
muncul dawuh wajib hukumi yang baiat karomah itu mengerti dan memfungsikan, sudah memfungsikan zikir sirul asrar, baru nanti jenengan nggak terpengaruh, aman. Ibarat jenengan sugih tapi ati sampean iku mau gak kecantol kena kedari sugih, tapi ati sampean kecantol nyekseni urip sing nguasai sugih. Takabur gak ono, riak ya gak ono, kasut apa maneh. Wis mboten nek wis lepas bersih sampean. Mboten napa-napa. Baru waktu kae lega kula. Dan itu terkait masalah kasar. Jadi tingkat bahayanya seperti itu, dan itu tidak akan bahaya tatkala ada penetralisir. Kados ikan yang laut nih kalau Pak, tiap saat dan waktu kan campur dengan air garam. Karena ada penetralisir dalam diri ikan, maka sifat asinnya makhluk air itu nggak akan mempengaruhi dagingnya si ikan. Sampeyan mancing nang laut lah, sampeyan unggah nang iwak goreng lah, mboten asin. Mboten. Napa penetralisirnya itu? Sebab ikannya urip, ikannya hidup itulah Pak, akhirnya tidak menjadi asin. Kita lihat ikan yang mati, tahu tempe. Sebelum kita goreng ibu-ibu diuyai asin tidak rasanya nggih kaya ngoten. Berarti kuncine nek kepingin ati sampean iki gak terpengaruh kebiarin donya, dadi yo ati sing urip. Nek ati mati mesti terpengaruh dengan kebiarin donya. Akhirnya muncullah sifat yang dicelok Allah, termasuk takabur, riya, hasud dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami setiap habis zikir itu pusing, lara kabeh, ndasku. Oh, setelah baiat. Oh, setelah baiat apa setelah zikir? Setelah baiat. Pak nyun sewu. Kanjeng Nabi Yunus dikongkon kholwat ning jero perut ikan ngoten niku econ mboten to? Mboten econ. Orang sakit dikasih obat, disuntik, sakit nomor sakit. Kalau Anda takut dengan sakit, gak mungkin disuntik oleh Pak Dokter. Oke, lewat diuntal, kita telan, pahit. Tapi jenengan jikalau nggak mau sembuh, ya udah. Hanya gara-gara takut pahit, takut sakit, nggak akan sembuh. Analoginya seperti itu. Kalau jenengan baiat, setelah baiat awak loro kabeh dan lain sebagainya, ya wis mesti itu bentuk pensucian hati sampean. Kalikulos yang asalnya hati itu selalu nuruti karpe nafsu, dipaksa untuk nuruti kehendak Allah. Bagi nafsu wa ma ubari'u nafsi, tidak mengenal kata putus asa, Pak. Inna nafsa ala amarakum bisu, jenengan terus dimusuhi, terus didorong. Berat memang, tapi khusus bagi hamba yang ku kehendaki pasti akan kujaga. Wis tah lorone gak terus, Pak. Awak loro kabeh mboten terus. Nanti akan dengan sendirinya Allah selesaikan lagi. Yang terpenting adalah bagaimana cara tali ruh yang sudah disambung dibaiatkan Allah ini tidak dengan lepas lagi. Tondo kalau itu tidak terlepas ketika hati sampai lalai,
Dicanda Allah lagi, ditarik Allah, diingatkan lagi. Yang ketiga terkait masalah masyhur. Napa kiai-kiai sing masyhur itu kok yo menyingitkan, tidak menampakkan tauhid. Ngapunten ingkang kacang ya. Jenenge kulit iku ana njaba. Jenenge isi ada di dalam. Sudah umum kalau yang ditawar-tawarkan itu kulitnya. Sudah umum. Sudah umum. Tapi kalau boleh saya kritisi, kalau yang ditawarkan kulit itu ada isinya, untung sampean. Tapi kalau yang ditawarkan kulit tanpa isi, niki lho Pak, sak rugi-rugine wong sing ana nalam donya. Wal asri, demi masa kata Allah, innal insana sak temene akeh atine menungso iku lafi husrin, ing dalam kerugian besar. Niki jadi cara sampai beli kacang dikasih kulit itu, di dalamnya enggak ada isinya. Buat apa jenengan? Enggak ada manfaatnya. Sudah biasa kalau masyhur itu adalah lahiriah, sudah biasa. Sudah biasa, tapi bukan berarti isi itu tidak boleh didohirkan. Bukan berarti tidak boleh begini. Lawang Pak Tani nandur kacang itu gak isi kok. Justru kita tahu keadaan isi inilah untuk memastikan benar atau tidak, memenuhi target apa enggak, jikalau isi nih kacang ini akan cukup. Ibaratnya jenengan iki Pak nandur pelem enom dengan pelem tuwek. Sing cukul sing putih. Sing tuwek. Artinya ilmu kulit itu ilmu nom. Lah tuwek niku ilmu tuwek iku tauhid iku. Makanya Kanjeng Nabi dawuh kan ngeten. Utlubu jondole ono raihlah kamu sekalian al ilma ing siji ilmu. Oh. Endi kosoke? Aku iki sih. Niki Pak De, paling Pak De. Pot. Kok ambu bensin ya aku ya? Utlubu dondole ono sira kabeh railah carilah al ilma ing satu ilmu. Iki mufrad. Mufrad itu tunggal. Maksudnya al ilma pun di sini jelasnya tentang ilmu tauhid. Enggak ada. Kalau al-ulum misalnya ya, hadis al-ulum percaya kalau itu adalah ilmu selain tauhid. Nah, ini al-ilma. Artinya ilmu sing tunggal iku yaitu ilmu tauhid. Walaupun ada di negeri Cina. Artinya apabila ilmu itu ada di hati orang, yang hati orang itu sampai lihat, wow tukang pemulung misalnya, wajib jenengan untuk mencari ilmu terhadap beliau, belajar itu. Gak harus wong nanti di sarungan nggawa serban ya. Gak jamin, bukan itu maksudnya. Kan sudah kita ketahui ciri-ciri alamat orang yang sudah tahu
jalan menuju kepulangan dan bertemu Allah tadi sudah kita bahas. Kok harus selalu kemana-mana kopian? Seleborinya Pak. Rong dino oleh cukur wisan. Gak selalu berbaju yang nyun sewu yo. Aku yo gak ngeritik wong sing jubahan. Ndak. Gak ngeritik wong sing selalu bawa serban. Terus ndase dia untel-untel nih apa nih Pak? Udeng ndak. Kalau kita takok hati yang ada tauhid, deleken kelakuane akhlaki. Seperti Kanjeng Nabi enggak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kira-kira artinya pemaaf, sabar, ikhlas enggak. Opo tak senengane ngamuk-ngamuk. Lek gak nganut ajarane iku dilokno sesat misale. Nek gak nganut awake engko gak oleh syafaat. Nek gak hormat nang awake engko kualat. Kanjeng Nabi lo gak tahu. Coba ayo dibuka rahasia surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berupa apa uswatun hasanah beliau? Ternyata wah, liman kana yarjullaha, terhadap hati seseorang yang sudah ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah, otomatis nggak lepas dari ilmu tauhid. Wal yaumal akhirah, bertemu Allah ning alam akhirat, kuncinya wa dzakarallaha katsiran, perbanyak sejati dzikir itu kesadaran. Kok malah nek gak nganut aku gak oleh sapangat kamu. Kualat kamu. Kanjeng Nabi gak ngono kok. Nek pancen iku peleme iku pelem gadung terus nguwoh peloke mesti gadung. Cirine wonten mriku. Artine bagaimana sifat karakter Rasulullah? Ngapunten Kang Kata. Niki ana dua kubu sing gelut ae lak ngono. Sing kubu mbuh tenan ngaku-ngaku duriya mbuh duriya tenan apa ora? Wong kita bukan nasab ya gak roh. Terus sing bantai iki mang ngaku-ngaku nasab. Pak, niku gak penting. Asline sing asli nasabe gak tau ngaku-ngaku. Duduhno nawake aku iki duriyai boten ngoten. Berarti nek ana sing ngaku di depan umum itu ada tendensi. Ada tendensi ngelawan sing ngaku-ngaku mang. Ngelawan wis gelut ae to niki. Ngelawan. Kita sing ngelawan lho, walaupun kita bener secara gen, secara dohir gak layak disebut duriyai, gak layak karena masih berani ngaku. Nah, siapapun kita kalau berani ngaku-ngaku berarti jauh dari tauhid. Nah, terus piye to? Lah bawa dhewe ngurusi urusane wong liya, ayo ditoto hatine dhewe. Berhubung aku dijauhi komentar, ya boleh komentar tentang masyhur mau sholat ngono, kewajaran pik-pikan sholat 5 waktu hafidu ala sholawat, tapi nggak disadari ada wawu ataf setelah kalimat itu, yaitu wassolatil wusta, sholat ruhaniyah. Wong Jawa ngarani sholat daim. Kita sholat ruhannya ini wajah tua dia. Wis nunggu ini wajah tua dia.
jenengan iki ambek rokokan, ambek aktivitas apapun bisa dilakukan sholati roh. Nek sholati jasad ya mung 5 tok. Bahasa sekarang hafidhu ala sholawah. As-sholawah itu jamak. Maksudnya adalah al-maktubah yang diwajibkan baik duhur, asar, maghrib, isya, subuh 5. Washolati wusta mufrad akad tunggal iku sholati ruh. Artinya kita dituntut oleh Allah terus menjalankan sholat ruhaniyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk menyembah, diperintahkan untuk menyembah. Piye carane ngaji sampai dadi sesembah nang Allah, dahar sampai sesembah nang Allah, sholat sampai sesembah nang Allah. Kuncinya bila mana hati bisa mengesahkan datang Gusti Allah, baru niku ini wajah wajah. Jadi jenengan jangan heran kalau sing digembar-gemborno iku sholat 5 waktu saja karena kulit. Nomor 2, kebanyakan yang jero gak ngerti bagaimana caranya sholat roh iki. Yang ketiga, banyak orang yang sibuk bangun urusan jasmani, lalai dengan urusan rohani. Mekaten tasih wonten monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, jika pertanyaan saya ini pertanyaan yang dan tidak ada artinya. Mungkin sedikitnya ini bukan pertanyaan, mungkin ini saya curhat. Jamaah curhat. Begini Pak Kiai. Berawal dari kebiasaan saya itu STMJ. Nah itu dia, salah terus masih jalan. Berawal dari situ, dulu saya sering lihatin video shop tidak sengaja melihat video Pak Kiai tentang masalah tobat yang dalam Al-Qur'annya, saya kurang tahu surat apa, yang kalimatnya wa anibu ila rabbikum, apa lagi? Waslimu lahu min qabli ayyakumul azab summa la tunsarun. Nah setelah itu saya terus mengikuti. Nah pas begitu menginjak perkenalan Zikir Asror, ketika saya dipertemukan oleh Pak Iwan Jakarta pengajian di awal Ramadan, jenengan ingat kata-katanya, jika kalian atau Anda siap gendeng untuk mengikuti pengajian, maka ayo ikut sini. Tapi kalau seandainya kalian tidak gendeng, monggo keluarlah, bahasanya gitu. Tiap hari saya sempat gendeng, pusing gitu. Kisah belum mengerti atau apa-apa. Setelah berjalan lahan-lahan, bertanya dengan Mas Budi, dengan Mas Habib, dengan yang rekan-rekan lainnya, alhamdulillah kesalahan. Cuman pas begitu saya belajar untuk menjalankan sholat asror, karena awal saya itu STMJ, ketika belajar untuk Allah, malah kelihatan sekarang itu yang STMJ-nya itu yang maksiat jalannya. Kalau yang tadi itu setelah berzikir ataupun setelah di beat pusing, malah saya itu ketika belajar untuk zikirnya itu malah pusingnya itu Allah itu memperlihatkan semua apa yang MJ-nya itu kepada saya. Begitu, sehingga kadang saya minder, saya diem gitu. Nah, kadang saya pengen menghilangkan semua yang kelihatan itu. Nah itu saya minta usulan, saran dari PKI apa yang harus saya lakukan sama saya gitu. Mohon maaf jika lagi pertanyaan saya itu pertanyaan yang berubah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat jenengan bisa keluar dari hal yang jenengan curhatkan
itu pertama, seringlah jenengan menempatkan sifat asli jenengan sebagai hamba. Apa itu? Raiso opo apa? Pertama. Yang kedua, tanamkanlah di dalam hati panjenengan satu keyakinan yang kuat yang disebut ihsan, bahwasannya segala apa yang muncul dan timbul pada seluruh manusia atau makhluk termasuk diri kita, kuatkan iman itu hanya Allah yang melakukan. Ini satu sisi. Satu sisi yang lain, jangan pernah mengharap hati sampai iki buah dari apa yang jenengan amalkan. Padahal buahnya itu adalah puncaknya makrifat hati datang jenengan. Tak boleh, jangan mengharap-harap terus. Karena sampai sudah mengerti Allah itu sifat innallaha ya'lamu ma fis sudur, sudah mengerti apa yang ada di dalam hati jenengan. Karena apa? Karena urusan etika dan akhlak. Gak usah kita bahasa dohirkan, Allah sudah mengerti bahasa batin. Ibaratnya tentang Allah itu maha kaya, maha punya segala-galanya. Terus jenengan iki mempunyai kekarepan, keinginan untuk supaya ekonomi sampai kali kula bertambah baik. Ini kalau miturut orang yang membawa akhlak, gak berani ya Allah. Bagusilah. Mohon maaf ya, hati lo bukan lesan. Hati, bagusilah ekonomi saya supaya nanti aku bisa sodako, bisa gini, bisa gitu. Miturut orang yang memegang akhlak, hati seperti itu gak berani. Tapi ketidakberaninya dia mengatakan itu, justru tekoni luwe gede. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang sudah menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan selesaikan. Hasbuh itu mencukupi. Di sini masih pakai sumur peduan itu, Pak? Enggak ya? Mungkin zaman kecil kita dulu. Dulu orang tua kita kalau mencari mata air sumber, berhubung belum ada bor, itu macut, dikedui kali linggis. Entah itu 5 meter, 10 meter. Setelah mendapatkan sumber air mata air itu, orang dulu itu buat apa? Tidak hanya buat mandi, cuci-cuci piring, baju, enggak, buat air dulu. Kalau sekarang sudah tercemar, Pak, ya nggak mungkin bisa, banyak bakteri. Zaman kecil saya itu, Pak, minum itu air di sungai itu aman. Watuk yokah di sungai lah. Sungai kecil-kecil yang jernih itu langsung seperti anjing. Dulu zaman kecil saya aman itu. Coba kalau saiki bakteri tok. Artinya apa? Gini,
Air sumur itu jikalau kau biarkan tidak kau ambil-ambil, maka amonia yang terjadi. Banger istilah bahasa yang Jawa Timur. Rusuh, ambune gak enak. Tapi jikalau kau keluarkan terus, maka akan semakin bagus air itu yang datang. Artinya apa? Mohon maaf, orang itu kalau sudah tahu Allah maha kaya loh ya, dan dia itu sudah sampai pada Tuhannya, untuk menanamkan modal jariah atau menanamkan modal sodakoh atau dermawan terhadap orang lain itu nggak eman. Karena apa? Hadis kan harus ngomong, ketika kau mengeluarkan 1 akan kuganti 10. Cuman logika ngomong 10 dikurangi 1 jadi 9. Berkurang gak Pak ya? Kalau urusan rahmat Allah, sifat kayane Allah, jangan hanya kau pikir secara logika, tapi angen-angenan ambek hati baru ketemu. Jadi jenengan kali kula wau sarate 1 sampean iku harus nyadari terus menerus sak mampu jenengan lah bahwasanya kita tidak bisa apa-apa. Surat As-Saffat ayat 96, Allah dawuh gini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita semua makhluk, wa ma ta'malun, dan Allah yang menggerakkan kita semuanya, dan Allah yang Allah lah, hanya Allah lah yang mengucapkan kita mengucap, dan Allah yang mengeluarkan dan memasukkan napas kita. Begitu seterusnya. Kalau kesadaran menetapkan semua itu Allahnya, maka satu sisi serahkan buah dari amal sampai wau datang Allah. Itu lebih baik. Dengan begitu disebut orang yang berakhlak ilahiyah di mata Allah. Ngeten Allah dawuh, aku wis ero apa karepe atimu wis ero. Lah apa sih kok ucapno? Padha mek ngeten. Sampeyan ke perapatan, Pak. Kalau di perapatan di Jawa Timur biasa ada orang gue cempolong atau ecek-ecek, apa itu ya, ngamen, habis itu mesti mandu. Sampai lihat di dashboard sampean atusan, eketan, 20-an, 10-an, 5-an, ewonan, crik. Tidak sadar kalau semua itu dari Allah. Justru hatinya merasa dari makhluk. Justru ini akan menjadikan gelapnya hati. Nah, ketika saat dzikir sudah jenengan kagem, jenengan amalkan, barulah membersihkan atas kondisi seperti ini, maka muncullah fana, kehilangan keakuan diri, akhirnya disebut kesadaran diri. Yang nomor 3, bagaimana cara membangun kesadaran? Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu sing dimaksud untuk mengesahkan Tuhan, amal yang dimaksud praktek dengan meniadakan diri dari semua pengakuan, lalu menetapkan keakuan diri semua dari Tuhan dengan terus-menerus. Inilah cara untuk membangun. Bahasanya wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, baik siang maupun malam, gunakan hatimu selalu ingat kepada Tuhan, kepada Allah. Berarti berzikir, itulah kesadaran. Apakah boleh bertajali sebelum kesadaran? Betul sadar.
Munculnya tajalli itu setelah kesadaran. Tajalli itu apa? Munculnya keakuan dalam hati sampai ini keakuannya Allah, itu tajalli. Nah itu akan muncul dengan sendirinya setelah hilangnya keakuan makhluk. Jadi Bu, itu tadi tajalli akan muncul dengan sendirinya setelah kesadaran tercipta di dalam hati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu apa yang pada malam hari ini kita terima dari Allah tentang ilmu. Mudah-mudahan estu jadi ilmu kita manfaat. Kalau serahkan datang Pak Panitia, kalau atur. Mau ada halwat ini maksudnya karung-karung yang kita buat. Oke, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama, banyak pencerahan keterangan dari beliau yang dapat kita ambil hikmahnya. Sebelum kita tutup acara ini, jadi nanti setelah ini kita foto bersama. Jadi fotonya satu frame ya, batas tiang ini sampai batas tiang ini. Gantian bapak-bapak dulu sampai penuh tiang ini, ibaratnya diatur semaksimal mungkin. 2 kali jepret kameramen Pak Edward, 2 kali jepret. Jadi mungkin kalau 1 kali gagal, ibaratnya agak ada yang merem, harapannya nggak ada yang merem gitu. Terus 2 kali semuanya sampai ibu-ibu. Habis itu kita musafah. Jadi setelah jepret foto jangan salaman dulu. Nanti ada salaman masih sesinya gitu. Jadi biar muter semuanya dapat dan dapat tenangan semuanya. Mungkin dari saya kurang lebih yang mohon maaf. Silahkan Gus ditutup dulu doanya, baru lanjut sesi foto bersama dan musafah. Kulluhum ajma'in lahumul fatihah.